Hai, kembali lagi di channel Motekar. Bagaimana kabar kalian? Semoga bisa menjaga kesehatan dan keselamatan. Kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul The Pursuit of Happiness yang dirilis pada tahun 2010. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang perjuangan seorang ayah yang menyayangi dan harus membesarkan anaknya yang masih kecil. Dalam kondisi tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak punya pekerjaan. Tekadnya ini memang luar biasa, berusaha mati-matian dalam merubah kualitas kehidupan. Di sepanjang film ini sangat ramah mengandung bawang karena bisa mengingatkan juga pada perjuangan orang tua kita. Agar mendapatkan informasi alur cerita film terbaru dari Motekar, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Dengan begitu, Anda telah turut membantu mengembangkan channel ini dan semua itu gratis. Sudahi basa-basi baso tahu ini karena lika-liku laki-laki terkadang berakhir luka-luka. Ikan hiu trading palas, yuk kita bahas. Berawal dari kisah keluarga kecil, Chris Gardner dan Linda merupakan suami istri yang memiliki anak laki-laki bernama Christopher. Eat. Mereka tinggal di penyewaan rumah sederhana. I spent life savings on these. Pada tahun 1981, keluarga ini hampir menghabiskan uang tabungan dalam pembelian mesin pemindai kepadatan tulang dengan jumlah yang banyak. Chris memprediksi alat yang disebut ini lebih canggih daripada sinar X-ray dan yakin jika menjualnya lagi bisa meraup keuntungan yang besar. Dengan membawa alat pemindai yang berukuran cukup besar dan berat berkeliling di San Francisco di depan para dokter, Chris mendemonstrasikan bagaimana caranya menggunakan pemindai tersebut. Namun kenyataan berbalik dengan ekspektasi. Setelah mengelilingi kota, dia baru sadar bahwa alat itu bagi kebanyakan dokter adalah alat yang cukup mahal dan kurang dibutuhkan. Setidaknya, ia harus menjual 2 buah alat dalam 1 bulan untuk bayar sewa rumah dan penitipan anak. Belum lagi dia harus melunasi tilang dari kendaraannya. Namun, akhir-akhir itu Chris tidak bisa menjual alat tersebut, sehingga terjadilah konflik keluarga didasari faktor ekonomi yang menurun. I've been pulling double shifts for Istrinya harus bekerja 14 jam sehari di tempat laundry demi membantu membiayai biaya kehidupan keluarga. Anaknya dititipkan di sebuah tempat penitipan anak yang murah. Dari pagi dan sorenya dijemput oleh Chris. Tidak hanya di dalam rumah, permasalahan juga kerap terjadi. Saat mencoba melamar lowongan kerja di suatu perusahaan pialang saham, Chris menitipkan alatnya pada seorang wanita hippie musisi jalanan. Ketika Chris akan mengisi formulir pekerjaan, wanita hippie tersebut lari membawa kabur alat pemindai. Sontak saja, Chris mengejar wanita tersebut tapi dia kehilangan jejaknya. Hari berlalu, setelah mengantarkan anaknya ke penitipan, dia pergi untuk menemui kepala SDM Jay Twistle di salah satu perusahaan pialang untuk memberikan berkas formulir pendaftaran kerja. Saat pulang, dia melihat wanita hippie sedang membawa alat pemindainya. Chris mengejar dan dia mendapatkan kembali alat tersebut, lalu pulang ke rumah dengan membawa 2 alat. Seharusnya, ini kebahagiaan bagi Christopher, karena hari itu di mana dia ulang tahun. Namun Linda memasang wajah masam karena merasa suaminya yang tidak memiliki kontribusi ekonomi untuk keluarga. Dan Linda sendiri sudah tidak peduli dengan suaminya. Sebulan berlalu, Chris bertemu dengan Jay Twistle dan melakukan perjalanan di taksi yang sama. Jay merasa terkesan oleh tekad Chris dalam menyelesaikan kubus Rubik yang ia mainkan. Setelah Jay turun, Chris tidak memiliki cukup uang untuk membayar taksi. Dia pun dikejar sopir sampai stasiun. Ia berhasil melarikan diri dengan menaiki kereta, tapi Chris gagal mengambil salah satu alat pemindainya. Masalah juga berlanjut, biaya sewa rumah yang tidak terbayar dan beban hidup yang dirasa semakin berat membuat Linda tidak tahan dengan kondisi tersebut dan memutuskan pergi dari rumah.
Sehari sebelum wawancara kerja, Chris setuju untuk mengecat rumah demi menunda pembayaran uang sewa yang belum bisa ia bayar. Saat sedang mengecat, dia dijemput oleh polisi atas alasan belum membayar denda tilang yang membengkak. Dan terpaksa harus menginap di kantor polisi 1 malam. Dan meminta tolong Linda untuk mengurus Christopher sementara waktu. Keesokan harinya, tanpa berganti pakaian, dia berlari menuju kantor pialang saham tersebut untuk melakukan wawancara. Ia bertemu dengan 4 orang dan menjelaskan setiap hal yang terjadi padanya secara jujur mengapa ia tidak mempersiapkan diri untuk wawancara. Karena penjelasannya sangat rinci, akhirnya mereka memasukkan Chris pada program magangnya. Tapi perusahaan tersebut menawarkan pendidikan selama 6 bulan untuk bisa menjadi calon pialang saham. Setelah 6 bulan pendidikan, mereka hanya memilih 1 dari 30 orang peserta untuk diterima menjadi karyawan tetap dan selama 6 bulan pendidikan tidak akan diberi gaji. Karena Chris menginginkan uang untuk kehidupan keluarga, yang awalnya bersikukuh meminta kerja kepada Jay, sekarang dia mempertimbangkan untuk mengikuti program tersebut. Saat malam, Linda pulang sambil menggendong anaknya, dan dia berpamitan untuk pergi ke New York untuk bekerja di restoran milik pacar adiknya. Rasa sayang Chris serta keinginan agar anaknya mengenal ayahnya, ia memutuskan untuk membesarkan dan merawat Christopher. Dari sinilah, dia langsung menyetujui untuk mengikuti program magang tanpa gaji selama 6 bulan. Seminggu berlalu, Chris dan anaknya diusir dari rumah sewa. Sekarang mereka tinggal di sebuah motel kecil dengan biaya lebih murah. Banyak hal yang menarik dalam film ini menurut saya sendiri. Salah satu adegan di mana Chris mengajari anaknya dan memberikan motivasi kehidupan. Jangan sampai ada orang lain bahkan keluarga sendiri mengatakan kau tidak mampu melakukan sesuatu. Jika punya impian maka lindungilah. Orang tak bisa melakukan sesuatu sendiri dan mereka ingin mengatakan kau tak bisa melakukannya. Jika inginkan sesuatu, maka kejarlah. Perjuangan Chris memang sangat patut untuk ditiru. Bayangkan saja, di bawah tekanan mental akan permasalahan yang terjadi pada kehidupannya, dia tidak mundur untuk mencari kebahagiaan meski sekecil apapun itu. Kembali ke inti cerita. Dalam membangun reputasi diri, Chris tidak memberitahu masalah hidupnya yang ia alami kepada orang lain, tetap terlihat baik-baik saja dan berusaha mencari solusinya sendiri. Ia juga merupakan orang yang gigih, cerdas, dan mempunyai kemauan untuk belajar yang tinggi. Suatu hari, Chris akan mengadakan pertemuan dengan seorang calon nasabah bernama Walter Ribbon di Pac-Bell yang merupakan CEO dana pensiun. Namun karena jalanan macet, dia tidak bisa sampai tepat waktu dan Walter sudah tidak berada di kantornya. Merasa telah mengingkari janjinya, dia mengajak anaknya untuk mengunjungi rumah Walter. Ia juga tak sungkan untuk meminta maaf ketika ia merasa bersalah terhadap orang lain untuk memperbaiki reputasi dirinya. Walter mengajak mereka untuk menonton pertandingan football. Di sana, Chris bertemu dengan kenalan-kenalan yang baru. Chris ini termasuk orang yang humble. Bagaimana ia dapat mencari relasi sebanyak-banyaknya, selalu mengucapkan terima kasih atas sesuatu yang ia dapatkan walaupun itu hal kecil. Suatu hari, saat Chris dan anaknya berada di taman, ia menemukan alat pemindainya yang dibawa oleh orang dengan gangguan jiwa. Dan ia bergegas membawanya kembali. Lalu mendatangi seorang dokter untuk menjual alat tersebut. Namun, alatnya ini tidak berfungsi dengan baik dan transaksi pun batal. Saat pulang ke motel, mereka melihat barangnya sudah di luar. Mereka diusir dari motel karena biaya sewa yang menunggak. Dia pun membawa Christopher mencari tempat untuk tidur. Mereka berdua akhirnya harus menghabiskan malam dengan tidur di kamar mandi stasiun. Keesokan harinya, mereka mendatangi panti.
meminta pertolongan untuk menginap di sana. Namun, panti tersebut hanya menolong anak kecil dan perempuan saja. Pada akhirnya, Deborah, pengelola panti, menyarankan untuk cepat pergi ke penampungan tunawisma karena dia di sana bebas menginap. Penampungan ini terbatas, harus melakukan antre untuk memasukinya. Beruntung, Chris dan anaknya bisa menginap di sana. Di sana, Chris mencoba untuk memperbaiki alatnya agar bisa dijual. Dia juga harus bisa mengatur dan menghadapi banyak kesulitan antara belajar untuk persiapan ujian tahap lolos seleksi menjadi pialang saham, mengantar dan menjemput anaknya di tempat penitipan anak. Hari di mana ujian tiba, Chris sanggup mengerjakannya sampai selesai. Namun, keberuntungan Chris tidak selalu datang. Saat dia mencoba pulang ke penginapan tunawisma, Chris dan anaknya terlambat dan tidak bisa menginap di sana. Pada akhirnya, mereka melakukan perjalanan malam menggunakan kendaraan hanya untuk tidur. Berbagai hal juga dilakukan Chris dalam mendapatkan uang, seperti menjual darahnya. Dan hasil uang tersebut dibelikan lampu untuk memperbaiki mesin pemindai agar cepat terjual. Keesokan harinya, agar bisa menginap di penampungan, mereka berlari untuk mendapatkan tempat tidur. Beruntung, mereka bisa menginap di penampungan tersebut. Di sana, Chris memperbaiki kembali alat pemindainya, dan benar alat tersebut bisa berfungsi kembali. Ia pun bergegas untuk menjual alatnya ke salah satu dokter. Hey, $250 ia dapatkan dari transaksinya dan mengajak anaknya tidur di hotel. Just Christopher and me. Sesekali, Chris juga mengajak anaknya ke pantai untuk menjauhi hiruk-pikuk kepenatan kota. Saat di kantor, Chris bertemu dengan Jay. Ia terkesan oleh aktivitas Chris yang telah memasukkan 31 rekening dari Pacific Bell dan menjelaskan bahwa Chris mendapatkan banyak kenalan dan meminta nomor telepon saat pertandingan football ketika Walter Ribbon mengajaknya tempo hari itu. Hari penentuan karyawan tetap tiba. Chris dipanggil untuk menghadap ke ruangan pimpinan. Karena pencapaian kinerjanya bagus, ia diterima kerja di perusahaan tersebut dan dia menjadi satu-satunya orang yang diterima dari 30 peserta program magang. This little Di part. akhir kisah, emosionalnya meledak-ledak, sedih dan bahagia bercampur aduk. Langsung saja dia pergi menjemput anaknya di penitipan. Setelah memulai karirnya di perusahaan pialang tersebut, Chris mendirikan firma investasi yang bernama Gardner Ridge pada tahun 1987. Pada tahun 2006, Chris juga menjual saham minoritas di firma pialangnya dalam kesepakatan jutaan dolar. Banyak pelajaran yang harus diambil dari film ini. Tidak ada salahnya untuk mengeluh, tidak ada salahnya untuk menangis, namun tidak untuk menyerah. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Jika kita terus mencoba, maka kejarlah. Seseorang pernah berkata kepada saya, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Namun kesempatan akan datang pada orang yang akan terus mencoba. Jika kita memulainya dari nol, saat kita mendapatkan kegagalan, kita tidak akan pernah merasakan apa yang namanya kehilangan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tunggu alur cerita film selanjutnya.